Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1941, Raskian Kun. Dia baru saja akan menonaktifkannya ketika 20 kultivator mencapainya dan menyerang. Tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang. Adegan itu membeku. Penghalang itu sama sekali tidak berfluktuasi. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa rune pada penghalang itu benar-benar beredar dengan cepat, dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Bang! 1 detik kemudian, para kultivator yang telah menyerang Ye Chen terlempar, dan tubuh mereka mulai berdarah dari 7 lubang mereka. Salju putih bersih tiba-tiba berubah menjadi merah seperti bunga plum. Itu seperti sungai darah. Pada saat ini, semua orang terkejut. Anak itu membiarkan mereka menyerang tanpa perlawanan, tetapi merekalah yang telah dikalahkan. Apa-apaan ini? Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, hal seperti ini tidak mungkin, kan? Ketakutan mencengkeram hati mereka, dan saat ini, mereka telah kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Ye Chen adalah monster fisik. Mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani bergerak. Ye Chen menatap tangannya dengan heran. Apa yang akan terjadi jika aku mengaktifkan sepenuhnya Scarlet Dust Divine Bloodline? Lagi pula, lelaki tua itu dengan jelas mengatakan bahwa Dust Tablet adalah yang terlemah di antara 10 Reincarnation Tablet. Apa atribut dari Reincarnation Tablet yang terkuat? Jika aku mengaktifkannya, apakah aku bisa menyegel lawanku hanya dengan sekali pandang? Pada saat ini, Ye Chen menjadi semakin tertarik pada Reincarnation Tablet dan garis keturunannya. Ye Chen berhenti berpikir dan melangkah maju. Orang-orang ini mundur 3 langkah dan melihat dengan waspada, takut dia akan tiba-tiba menyerang. Dia tidak tertarik untuk membunuh orang-orang ini. Enyahlah. Hanya dengan satu kalimat, orang-orang ini melarikan diri. Biasanya, kata-kata itu akan menjadi penghinaan bagi mereka, tetapi dalam situasi ini, yang mereka rasakan hanyalah kelegaan. Setelah itu, Ye Chen berjalan ke arah ramuan itu, memetiknya, dan meletakkannya di makam samsara. Begitu dia turun gunung, dia akan memberikannya kepada Li Ting. Setelah merapikan semuanya, Ye Chen terus berjalan maju. Cahaya dari liontin giok itu semakin kuat dan kuat. Tampaknya tujuannya tidak jauh lagi. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Saat dia berjalan, Ye Chen fokus memahami hukum es yang mengelilingi tempat ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mencapai puncak dengan cepat, Ye Chen akan senang berkultivasi di sini untuk beberapa waktu, karena itu akan meningkatkan penguasaannya terhadap hukum es. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi sekelilingnya tidak berubah. Sambil mendongak, Ye Chen menyadari bahwa dia hampir berada di puncak gunung bersalju. Ketika dia mencapai puncak gunung, Ye Chen menghela napas lega. Dia menyadari bahwa ada ratusan kultivator berkumpul di sini. Semua kultivator ini tampak sunyi. Mereka mengira akan ada beberapa harta karun di puncak gunung, namun, selain salju, mereka tidak melihat apapun. Perjalanan ke puncak gunung ini benar-benar sia-sia. Ye Chen berdiri di sekitar dan memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mengeluh. Dia mengamati sekelilingnya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di seluruh dataran es, ini adalah puncak tertinggi. Selain hukum yang melindungi tempat ini, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Bahkan seorang ahli kuno yang perkasa tidak akan membuang waktu untuk membuat lelucon seperti itu, bukan? Tidak ada apa-apa di sekitarnya kecuali salju. Karena itu, dia duduk bersila dan fokus merasakan kekuatan hukum es di sekitarnya. Bahkan jika tidak ada harta karun, Ye Chen tidak peduli. Bagaimanapun, dia percaya bahwa gurunya punya alasan untuk membawanya ke sini, dan respons liontin giok itu bahkan lebih hebat begitu dia mencapai puncak. Seolah-olah ada sesuatu yang akan turun, waktu terus berjalan. Ye Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia membuka matanya. Tiba-tiba, puncak bersalju mulai bergetar. Getaran itu semakin kuat, dan hampir terasa seperti gunung itu sendiri akan runtuh. Kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kaki Ye Chen, dan juga di sekitar puncak lainnya. Ledakan. Ada suara teredam saat salju di bawah kaki mereka runtuh, dan semua orang kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ye Chen merasakan tubuhnya jatuh, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Kemudian, serangkaian suara teredam terdengar saat mereka semua mendarat di tanah. Ledakan. Pada saat ini, bola api muncul di sekitar mereka.
Ada cahaya di sekelilingnya. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa dindingnya ditutupi dengan tulisan dan lukisan kuno. Kelompok kultivator mulai memeriksa tempat itu dengan penuh semangat. Ye Chen tidak terkecuali. Dia pergi ke sebuah mural dan memeriksanya dengan saksama. Namun, segera, ekspresi Ye Chen membeku. Di mural itu, sebuah meteorit jatuh dari langit. Rumput dan pohon layu di lubang sedalam 10 mil. Malam yang gelap melahap bulan darah yang tinggi di atas. Saat debu mengendap, sebuah prasasti batu hitam kuno terungkap. Di samping prasasti batu itu berdiri seorang lelaki tua. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas, dia merasakan keakraban yang kuat dari sosok itu. Semua ini tidak penting. Yang benar-benar mengubah ekspresi Ye Chen adalah bahwa bangunan di belakang lelaki tua itu milik keluarga Ye dari pegunungan Kunlun. Mural ini menggambarkan awal dari segalanya. Jika tebakan Ye Chen benar, meteorit yang jatuh dari langit adalah sumber batu misterius di tubuhnya, dan merupakan rahasia makam samsara. Namun, mengapa mural ini muncul di domain kematian semesta? Mengapa Liontin Giok gurunya membawanya ke sini? Ye Chen menekan keterkejutan di hatinya dan terus melihat sekeliling. Ada altar kuno yang digambarkan dalam mural di dekatnya. Di tengah altar ada lempengan batu yang menyala. Di sekitar lempengan batu, banyak pembudidaya berlutut seolah-olah mereka sedang menyembah. Ye Chen merasa bahwa ia telah menyentuh suatu rahasia dan terus melihat ke sekeliling. Namun, retakan tiba-tiba muncul di sepanjang mural, dan tampak seperti telah dihancurkan dengan paksa oleh pedang. Di persimpangan retakan, Ye Chen melihat sebaris kata. Klan Jiwa Darah, tawanan kerajaan surgawi, boneka yang menjaga rahasia. Ras Qiankun adalah penjaga domain pembantaian. Mereka memerintah benua Lingwu selama 100 tahun di zaman kuno. Alis Ye Chen berkerut menjadi kerutan yang dalam. Ia menyadari bahwa ia telah sepenuhnya terlibat dalam misteri dalam perjalanan ini. Saat itu, sebagian dari klan Jiwa Darah telah disegel oleh orang suci iblis. Setelah segel dibuka, mereka secara bertahap terbangun. Klan Roh Darah dan Aula Jiwa di benua Lingwu adalah cabang dari klan kuno. Para ahli perkasa kuno dari pegunungan Kunlun terperangkap oleh sekte pedang darah yang didirikan oleh klan Roh Darah. Sekarang, Lan Suewe terperangkap di domain kematian semesta. Apa artinya semua ini? Juga, mengapa klan Jiwa Darah disebut sebagai tawanan kerajaan surgawi? Ye Chen menyentuh bagian mural yang hilang. Dia tahu betul bahwa bagian terpenting dari mural itu telah hancur. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan sepotong teks lain yang memperkenalkan Ras Qiankun. Ras Qiankun mungkin terkait dengan makam samsara, yang mungkin menjadi alasan mengapa Lan Suewe membawanya ke sini. Di era kuno, Ras Qiankun telah menguasai benua Lingwu selama beberapa waktu. Dikabarkan bahwa Ras Qiankun adalah keturunan dewa alam semesta. Setiap anggota Ras Qiankun dilahirkan dengan kekuatan seorang kultivator alam raja surgawi, sementara setiap anggota klan dewasa mencapai alam gerbang tertutup. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan sepotong teks lain yang memperkenalkan Ras Qiankun. Ras Qiankun mungkin terkait dengan makam samsara, yang mungkin menjadi alasan mengapa Lan Suewe membawanya ke sini. Di era kuno, Ras Qiankun telah menguasai benua Lingwu selama beberapa waktu. Dikabarkan bahwa Ras Qiankun adalah keturunan dewa alam semesta. Setiap anggota Ras Qiankun dilahirkan dengan kekuatan seorang kultivator alam raja surgawi, sementara setiap anggota klan dewasa mencapai alam gerbang tertutup. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan sepotong teks lain yang memperkenalkan Ras Qiankun. Ras Qiankun mungkin terkait dengan makam samsara, yang mungkin menjadi alasan mengapa Lan Suewe membawanya ke sini. Di era kuno, Ras Qiankun telah menguasai benua Lingwu selama beberapa waktu. Dikabarkan bahwa Ras Qiankun adalah keturunan dewa alam semesta. Setiap anggota Ras Qiankun dilahirkan dengan kekuatan seorang kultivator alam raja surgawi, sementara setiap anggota klan dewasa mencapai alam gerbang tertutup. Bab 1942, Harta Karun. Mereka hanya berjumlah 10.000 orang, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat itu, Ras Qiankun adalah penguasa sejati benua Lingwu. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Ras Qiankun menghilang dalam semalam. Mengenai mengapa mereka menghilang, tidak ada yang tahu. Ras manusia secara bertahap menjadi arus utama di benua Lingwu dengan kemampuan reproduksi dan pembelajaran mereka yang cepat. Namun, mereka tidak benar-benar menguasai benua Lingwu. Kalau tidak, tidak akan ada 5 wilayah. Ada desas-desus bahwa para ahli Ras Qiankun telah bersentuhan dengan rahasia terdalam benua Lingwu,
yang membuat marah keberadaan di atas dao surgawi dan mengakibatkan kehancuran ras Qian Kun dalam semalam. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau salah. Hanya anggota klan Qian Kun yang sebenarnya yang akan tahu. Sementara Ye Chen sedang melihat mural, suara para kultivator yang sibuk di sekitarnya bisa terdengar. Bukan rahasia lagi bahwa ras Qian Kun telah menghilang dalam semalam di benua Lingwu, tetapi jika ada harta karun yang berhubungan dengan ras Qian Kun di sini, saat memikirkan hal ini, semua kultivator yang hadir menjadi bersemangat. Jika mereka dapat menyatu dengan darah ras Qian Kun, mereka kemungkinan akan mengalami transformasi kualitatif. Semua kultivator yang hadir memiliki tatapan serakah di mata mereka, dan beberapa bahkan berfantasi tentang menjadi raja seluruh benua Lingwu setelah menyatu dengan garis keturunan ras Qian Kun. Namun, Ye Chen sama sekali tidak tertarik dengan garis keturunan ras Qian Kun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan reinkarnasi. Tetap saja, ini merupakan kesempatan yang baik bagi orang-orang yang dekat dengannya. Meskipun dia tidak membutuhkannya, dia dapat memberikannya kepada seseorang yang dekat dengannya, atau bahkan menggunakannya untuk memperkuat sekte pembantaian. Para kultivator ini tidak sabar untuk berjalan keluar dari lorong dan menemukan kuburan ras Qian Kun. Beberapa kultivator berhenti memeriksa mural dan langsung menuju lorong. Ketika itu terjadi, yang lain tidak bisa duduk diam lagi dan bergegas. Ye Chen tidak terburu-buru dan mengikuti dengan tenang di belakang. Tidak seorang pun tahu berapa panjang lorong ini, jadi mereka hanya bisa terus berjalan. Saat Ye Chen dan yang lainnya berjalan maju, mereka menyadari bahwa energi dalam tubuh mereka terus-menerus kembali. Ini adalah kabar baik bagi semua orang. Dengan kultivasi mereka yang dipulihkan, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar. Ye Chen mengikuti di belakang dan tidak menemukan apapun kecuali dinding di sekelilingnya. Saat Ye Chen merenungkan berbagai hal dalam diam, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari depan. Buk, buk, beberapa kultivator terus mundur. Beberapa saat yang lalu, 10 kultivator yang berada di paling depan tewas dalam diam. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di depan, jadi tidak seorang pun berani melangkah maju. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tidak ada yang tidak biasa. Dia melihat ke dinding di sekitarnya dan menemukan bahwa mural di sana menari dengan aneh. Ketika mural ini menari, mereka mengeluarkan suara aneh, dan seolah-olah karakter di mural itu menjadi hidup. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani bergerak. Semua orang takut sesuatu akan terjadi. Ye Chen mempelajari mural di dinding dan akhirnya menemukan sesuatu. Setiap kali mural bergerak, akan ada jeda 3 detik. Ye Chen menduga bahwa jeda 3 detik adalah kesempatan untuk melewatinya dengan aman. Setiap kali mural menari, durasinya bervariasi. Karena para kultivator ini tidak berani bergerak, Ye Chen memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengambil risiko. Ketika Ye Chen berjalan keluar dari kerumunan ke depan, beberapa kultivator menatapnya. Ada apa? Kamu ingin pergi? Jangan sia-siakan hidupmu. Aku pikir dia orang lain yang ingin mati. Sepotong sampah alam integrasi Dao ingin pergi. Dia mencari kematian. Orang-orang ini tidak percaya bahwa Ye Chen akan selamat. Ye Chen mengabaikan keriuhan orang banyak dan menatap mural itu dengan saksama. Ras Qian Kun terkait dengan makam samsara, jadi apapun yang terjadi, dia harus terus maju. Ketika mural yang menari itu berhenti, Ye Chen tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerbu. Meskipun 3 detik tidaklah lama, itu sudah cukup bagi Ye Chen. Wus! Sosoknya bergegas mendekat. Semua orang mengira Ye Chen akan segera mati. Namun, ketika mereka melihat, dia masih hidup. Di antara 10 kultivator yang baru saja mati, ada juga ahli alam Star Aperture tahap awal. Namun, mereka langsung terbunuh. Para kultivator menggosok mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan lolos tanpa cedera. Bagaimana dia bisa sampai di sana dengan selamat? Semua orang tidak dapat mengetahuinya. Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Menatap ke depan, dia terus berjalan maju. Adapun para kultivator di belakangnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sepanjang jalan, Ye Chen memperhatikan bahwa banyak ruang rahasia telah muncul di sekelilingnya. Tidak ada pintu ke ruang rahasia ini. Ye Chen melihat ke dalam dan terkesiap. Sebenarnya ada cukup banyak harta di dalam ruang rahasia yang dia periksa. Setidaknya ada ratusan teknik kultivasi dan ratusan botol pil obat yang disimpan di dalamnya.
Ye Chen tanpa basa-basi meletakkan semua ini ke makam samsara. Selanjutnya, Ye Chen memeriksa beberapa ruang rahasia lagi dan menemukan banyak hal baik. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar saat beberapa kultivator bergegas mendekat. Ye Chen tahu bahwa mereka akhirnya akan mengetahuinya, jadi dia tidak terkejut dengan ini. Ketika para kultivator ini bergegas ke ruang rahasia dan melihat bahwa tidak ada apa-apa, mereka tercengang. Aroma pil yang meresap ke dalam ruang rahasia menunjukkan bahwa pasti ada pil obat di sini sebelumnya, tetapi semuanya hilang. Pasti kecil itu. Dia mengambil semuanya. Semua orang di garis depan melihat Ye Chen bergegas lebih dulu, jadi mereka semua mencarinya dengan panik. Sekarang, Ye Chen seperti harta karun bergerak berbentuk manusia. Jika mereka menemukannya, siapa yang tahu berapa banyak harta yang bisa mereka peroleh. Ada banyak kultivator, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan Ye Chen. Lebih jauh di depan, Ye Chen terus memanen harta karun saat dia bergerak maju. Akhirnya, dia menemukan sebuah lubang besar di depannya. Lingkungan sekitar lubang itu memancarkan aura aneh. Ye Chen berjalan masuk dengan hati-hati dan menemukan peti batu di dalamnya. Di sekeliling peti batu itu, terukir karakter kuno. Di bawah peti batu itu, ratusan artefak ruang waktu membentuk formasi. Namun, itu sudah terlalu lama dan formasi itu telah kehilangan keefektifannya. Ye Chen mengepalkan jarinya dan menyimpan artefak itu ke dalam makam samsara. Bagaimanapun, konsumsi artefak ini sangat tinggi berkat teknik ledakan 1000 artefak. Pada saat yang sama, Ye Chen. Pandangan Ye Chen akhirnya tertuju pada peti batu di depannya. Meskipun formasinya rusak, aura yang terpancar dari peti batu itu membuat Ye Chen gemetar ketakutan. Pemilik tempat ini kemungkinan besar adalah seorang ahli yang sangat kuat saat dia masih hidup. Alam gerbang tertutup atau alam kekosongan besar. Ye Chen mengulurkan tangannya. Rasa ingin tahu membuatnya ingin membuka peti batu itu. Namun, pada saat ini, langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ye Chen berbalik dan melihat bahwa para kultivator lainnya akhirnya tiba. Di sini, mereka meraung. Ketika mereka melihat sosok Ye Chen, mata mereka memerah. Satu persatu, mereka berteriak dan bergegas mendekat. Semua orang tahu bahwa Ye Chen memiliki sejumlah besar harta karun, dan aura mereka yang kuat meletus. Melihat ini, Ye Chen tidak ragu-ragu dan memegang pedang binatang busuk di tangannya. Saat para kultivator datang ke arahnya, dia mengangkat lengannya sedikit dan sinar pedang yang tajam tiba-tiba melesat ke arah mereka, dipenuhi dengan esensi pedangnya. Kultivator di paling depan hanya melihat kilatan cahaya putih, setelah itu kekuatan hidupnya padam. Tetes, 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 tetes. Darah menetes ke tanah, mengejutkan para kultivator di belakang. Kultivator yang baru saja meninggal adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak, namun ia langsung terbunuh dengan satu serangan pedang. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Jika kalian berani menyerangku, aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun. Dengan satu kalimat, Ye Chen membuat semua orang berhenti di jalur mereka. Tidak ada yang ingin mati, dan terlebih lagi, mereka bisa melihat peti mati batu. Mereka tidak perlu kehilangan nyawa untuk ini. Suasananya berat. Para kultivator yang tersisa melihat sekeliling dan akhirnya memfokuskan mata mereka pada peti mati batu. Harta karun yang sebenarnya mungkin ada di dalam peti mati batu. Namun, tidak ada yang berani mengambil inisiatif, karena mereka takut akan potensi bahaya di dalamnya. Ini adalah makam ras Qian Kun. Mungkinkah peti mati itu berisi mayat seorang ahli ras Qian Kun? Aku khawatir bahkan cincin penyimpanan yang dibawa oleh ahli seperti itu sangat berharga. Salah satu ahli alam Star Aperture tingkat ketiga berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Ye Chen. Melihat Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan ke peti mati batu, terkekeh, dan kemudian menghantamkan telapak tangannya ke peti mati. Menurut pendapatnya, Ye Chen juga takut. Dalam hal itu, kemungkinan besar harta di dalamnya adalah milik orang pertama yang membuka peti mati itu. Dia meraih peti mati batu dan mengerahkan kekuatan di lengannya saat dia mengedarkan energi spiritualnya. Kaca, seluruh peti mati terbuka. Pria kekar itu melihatnya dan segera menjadi bersemangat. Dia berteriak, itu benar-benar anggota ras Qian Kun. Mungkinkah botol giok ini adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh ahli sebelum mereka meninggal? Pria kekar itu sangat bersemangat. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dari peti mati batu. Ketika botol giok itu meninggalkan peti batu,
sesosok hantu tiba-tiba menyerbu dan menamparkan dada pria kekar itu. Puci, botol giok di tangan pria kekar itu jatuh, dan seluruh sosoknya terbang mundur. Hahaha, esensi darah Raskian Kun adalah milikku, kata seorang ahli alam aperture bintang tingkat keempat, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Semua orang mulai menjadi gila, seolah-olah mereka telah meminum stimulan, dan mereka mencoba merebut botol giok itu dari satu sama lain. Seluruh pemandangan menjadi sangat kacau, dan gelombang aura tirani menyapu. Dalam situasi di mana hanya ada satu harta karun yang diperebutkan, pertempuran menjadi sangat intens. Melihat esensi darah Raskian Kun, Ye Chen segera menyerang. Dia memutuskan untuk pergi setelah mendapatkan esensi darah itu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Lebih baik mengakhiri pertempuran dengan cepat dan meninggalkan tempat terkutuk ini sesegera mungkin. Sinar pedang tajam terbang melintasi langit, dan energi pedang mengerikan yang dipancarkannya menyebar ke sekeliling. Ledakan. Saat sinar pedang itu mengenai, ahli alam Star Aperture tingkat keempat yang masih tenggelam dalam kegembiraan itu tiba-tiba terlempar. Botol giok itu jatuh dengan cepat dari langit. Ye Chen sudah bergerak ke arahnya saat dia melepaskan serangan itu, jadi dialah yang pertama kali meraihnya. Kau mencari kematian. Ahli alam Star Aperture tingkat keempat itu meraung dan menyerbu. Darah masih mengalir dari dadanya akibat luka yang disebabkan oleh serangan pedang Ye Chen. Bagaimana mungkin dia rela kalah dari ahli alam Dao Integration tingkat ketujuh? Ye Chen tidak berencana untuk melawan, dan segera melarikan diri. Dia telah memperoleh barang itu, serta banyak harta, jadi tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Selain itu, dia merasa sangat gelisah, dan indera bahayanya yang tajam memperingatkannya bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Saat dia semakin dekat ke pintu masuk gua, tanah tiba-tiba berguncang dan cahaya merah menyala dari pintu masuk. Melihat ini, Ye Chen menghentikan langkahnya. Seluruh gua dikelilingi oleh cahaya. Sensasi dingin membuat Ye Chen menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan cahaya merah tua ini. Dia tidak tahu dari mana cahaya ini terbentuk, tetapi dia tidak berani untuk maju dan mencari tahu. Pada saat ini, ahli alam Star Aperture tingkat keempat sudah mengejarnya. Sudut mulut Ye Chen melengkung membentuk senyum tipis. Ketika ahli itu mencapainya, Ye Chen memutar tubuhnya dan meraih tangan pihak lain. Meminjam momentum itu, dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan ahli itu ke arah cahaya merah tua. Karena dia tidak tahu apa itu, ini adalah cara terbaik untuk mengetahuinya. Ketika ahli alam Star Aperture tingkat keempat menyentuh penghalang cahaya merah tua, dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuh ahli itu meleleh dengan cepat, dan berubah menjadi genangan darah. Teriakan itu membuat para kultivator di sekitarnya khawatir, dan ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bahkan seorang ahli alam Star Aperture sama sekali tidak berdaya melawan penghalang cahaya merah ini. Semua pertempuran segera berhenti. Harta karun tidak lagi penting jika mereka akan berakhir terjebak di sini. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengatakan apa penghalang ini, tetapi tampaknya bahkan seorang ahli alam Sealet Gate akan merasa sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada yang berani menyentuh penghalang cahaya merah setelah apa yang terjadi pada ahli sebelumnya. Haha, bagaimana darahku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh gua. Semua orang melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa mayat anggota Raskian Kun di peti mati batu telah hidup kembali. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa anggota Raskian Kun ini tidak dikendalikan. Kekuatan hidup di tubuhnya sangat melimpah. Orang ini adalah makhluk hidup dan bernapas. Namun, auranya menunjukkan bahwa dia belum mencapai alam Sealet Gate atau Great Void, melainkan alam Star Aperture. Jelaslah bahwa kultivasinya telah menderita setelah bertahun-tahun tidak aktif. Bab 1944, Yan Kun, Bagian 1. Namun, seorang ahli alam Star Aperture dari Raskian Kun cukup kuat untuk melawan seorang ahli alam Sealet Gate. Siapa di sini yang bisa menghentikannya? Ekspresi semua orang berubah serius, dan tidak ada yang berani menyerang. Banyak dari mereka bahkan merasakan garis keturunan mereka sendiri ditekan oleh garis keturunan Raskian Kun. Hanya Ye Chen yang tetap tenang. Dia menyadari bahwa garis keturunan reinkarnasinya terbakar, dan rasanya seolah-olah mengenali garis keturunan Raskian Kun. Apa sebenarnya yang terjadi di zaman kuno? Apa yang diwakili oleh keberadaan orang ini?
Pada saat ini, pria di peti mati batu melayang di udara dan menatap para kultivator di bawah dengan jijik. Sekelompok semut, beraninya kau bermimpi mendapatkan esensi darah klanku. Begitu anggota Raskian Kun selesai berbicara, dia mengulurkan jarinya. Ledakan, tubuh seorang ahli alam Star Aperture tingkat kedua meledak menjadi abu dan mati. Desis. Semua orang terkesiap, hanya butuh satu jari untuk membunuh seorang ahli alam Star Aperture. Ini terlalu mengerikan. Ye Chen mengerutkan kening. Anggota Raskian Kun juga memberinya banyak tekanan. Serahkan esensi darahmu dan jadilah budakku. Dengan begitu, aku bisa membiarkanmu hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang membeku. Semua orang di sini adalah seorang ahli, dan memiliki martabat mereka sendiri. Bagaimana mereka bersedia menjadi budak? Bagaimana mereka bisa menerima ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan, saya bersedia menyerahkan semua yang saya peroleh di sini. Mengenai masalah menjadi budak, bisakah kita lupakan saja? Seorang ahli alam Star Aperture tingkat pertama berdiri, memegang sebuah kotak dengan kedua tangan dan menatap anggota Raskian Kun dengan takut-takut. Ledakan, sosok ahli Raskian Kun tiba-tiba melintas. Bahkan Ye Chen hanya bisa melihat sekilas lintasannya. Kau tidak ingin menjadi budakku. Kau mencari kematian. Ahli Raskian Kun mencengkeram leher ahli alam Star Aperture tingkat pertama dan mengerahkan kekuatan. Kaca, dengan suara yang keras, ahli alam Aperture bintang itu langsung terbunuh. Saya Yan Kun dari Raskian Kun. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi budak saya. Para ahli dari Raskian Kun itu sombong. Tuanku, jangan bunuh saya. Saya bersedia menjadi pelayan setia Anda. Seorang ahli alam penciptaan tingkat kelima dengan takut-takut datang ke sisi Yan Kun dan berlutut di tanah. Yan Kun melihatnya dan tersenyum. Dia menyukai perasaan orang lain yang tunduk padanya. Meskipun yang lain hanya merasa jijik ketika mereka melihat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Dengan yang pertama menyerah, reaksi berantai segera terjadi. Para kultivator menyerah satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, hanya sebagian kecil dari para kultivator yang tersisa. Kelompok kecil ini adalah yang terkuat dan tidak mau menjadi budak orang lain. Mereka tidak takut mati. Saya yakin semua orang tahu betapa kuatnya Raskian Kun. Kita hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita menyerang bersama. Pada saat ini, seorang ahli alam Star Aperture tingkat ketiga berbicara sambil menatap Yan Kun. Para seniman bela diri yang tersisa mengangguk sedikit, dan aura di tubuh mereka mulai meletus terus-menerus. Ledakan, 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 gelombang aura yang menindas menyapu. Jejak penghinaan melintas di mata Yan Kun. Sekelompok semut ini. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian sebanding dengan anggota Raskian Kun? Setelah Yan Kun selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat mendekat. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Para kultivator lainnya yang menyerah juga menyerbu ke depan. Ketika para kultivator itu menyerbu, sosok Ye Chen berlari ke tempat yang paling banyak orangnya. Meskipun dia bisa menghadapi orang-orang ini, dia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk mereka. Yang terpenting tetaplah Yan Kun. Selama Yan Kun mati, orang-orang ini tentu akan jatuh. Yang lebih penting, aura yang dipancarkan tubuh Yan Kun membuat Ye Chen sangat tidak nyaman. Ketika Ye Chen menyerbu, dia mengeluarkan 10 artefak ruang waktu. Lebih baik mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Ledakan 1000 artefak, gumam Ye Chen ketika dia semakin dekat dengan mereka. Dia kemudian melemparkan artefak itu, ledakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh teriakan yang menyedihkan. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Ledakan keras itu mengejutkan Yan Kun, tetapi ketika dia melihat bahwa sumbernya hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 7, dia mencibir. Ini mungkin tipuan kecil yang tidak perlu dia anggap serius. Dia akan kembali dan membersihkan orang ini setelah dia menghabisi ahli dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kekuatan ledakan dari ledakan 1000 artefak terlalu mengerikan. Dalam sekejap, para kultivator tidak berani mendekati Ye Chen lagi, terutama karena mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki banyak artefak ruang waktu. Melihat tidak ada yang menyerangnya, Ye Chen melirik Yan Kun dan orang terkuat di sisinya. Itu adalah sesepuh sekte alam Aperture bintang tingkat 6 yang bersembunyi di antara kerumunan. Sekarang bahaya telah muncul, dia terekspos. Bahkan Ye Chen mungkin akan merasa kesulitan melawan orang ini, kecuali dia menggunakan semua kartu trufnya.
Ini adalah jalur kultivasi. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk bertarung di atas levelnya. Ye Chen menatap sesepuh itu dan menggelengkan kepalanya. Pihak lain pasti akan mati. Meskipun Yan Kun hanya seorang ahli alam aperture bintang, setiap kali Yan Kun menyerang, sesepuh itu akan merasakan darahnya mengalir tak terkendali dan dia akan merasakan rasa takut secara naluriah. Ini adalah penindasan garis keturunan ras Qian Kun. Ye Chen mencengkeram pedang binatang busuk di tangannya dengan erat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Yan Kun, dia harus mengambil tindakan. Saat tetua itu masih hidup, dia bisa menahan Yan Kun. Begitu tetua itu meninggal, Ye Chen harus menghadapi Yan Kun sendirian, yang merupakan proposisi yang sangat berbahaya. Wus! Sosok Ye Chen menyerbu ke depan, esensi pedang abadinya menyebar ke segala arah. Niat membunuh pedang binatang busuk terus meningkat. Ketika Yan Kun melihat Ye Chen menyerbu, sedikit amarah muncul di wajahnya. Seorang kultivator alam integrasi Dao berani menyerangnya. Ini menghina. Yan Kun memutuskan untuk menyingkirkan semut ini terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan tetua sekte. Sosoknya menghilang dan dia tiba-tiba muncul di depan Ye Chen. Yan Kun mengangkat lengannya, dan tinjunya mengeluarkan suara retak. Setiap ahli ras Qian Kun tidak akan menggunakan senjata apapun. Mereka percaya bahwa tubuh mereka adalah peralatan ofensif terbaik. Bab 1945, Yan Kun, Bagian 2. Bang! Ketika Yan Kun bergegas mendekat, Ye Chen mengangkat lengannya dan menggunakan pedang binatang busuk untuk memblokir tinju yang datang. Dorongan. Ye Chen mundur 2 langkah saat darah di tubuhnya melonjak. Kamu tidak terpengaruh oleh garis keturunan ras Qian Kun. Ekspresi tenang Yan Kun akhirnya berubah, dan matanya menyipit. Ketika kultivator normal bertarung dengannya, mereka akan menunjukkan tanda-tanda melambat karena penindasan garis keturunan mereka. Namun, Ye Chen sama sekali tidak terpengaruh sekarang. Kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dia bertindak tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak ditekan. Kecuali garis keturunannya lebih kuat dari ras Qian Kun, itu tidak masuk akal. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Namun, bagaimana mungkin seseorang dengan garis keturunan yang lebih kuat dari mereka hanya menjadi kultivator alam integrasi Dao? Yan Kun menatap Ye Chen, matanya dipenuhi dengan keraguan dan niat membunuh. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kau datang ke tempatku? Garis keturunanmu? Mengapa aku merasakan aura garis keturunan Dewa Debu Merah di tubuhmu? Ye Chen juga merasakan perubahan dalam tatapan Yan Kun dan langsung menjadi waspada. Kekuatan 6 daunnya berkumpul, dan energi iblis yang tak berujung melonjak bersama energi Gengjinnya. Esensi pedang abadinya menyebar ke segala arah. Kekuatan hukum waktu, es, dan ruang waktu mengalir liar. Niat membunuh di pedang binatang busuk benar-benar meledak. Ye Chen siap melawan Yan Kun dengan segala yang dimilikinya. Wus! Sosok Yan Kun tetap di tempatnya, tetapi Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa musuhnya sudah menyerbu ke arahnya. Apa yang dilihatnya di depannya hanyalah bayangan. Ledakan. Di belakang Ye Chen, Yan Kun melepaskan pukulan. Saat tinju itu datang ke arahnya, Ye Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Tusukan. Pedang itu hanya menyebabkan tanda putih muncul di tinju Yan Kun. Itu bahkan tidak melukai kulitnya. Kemampuan bertahan yang mengerikan dari ahli ini membuat Ye Chen gemetar ketakutan. Untungnya, tetua itu merasakan apa yang perlu dilakukan dan menyerang Yan Kun juga, memungkinkan Ye Chen untuk mengatur napasnya. Dia terus-menerus mundur. Saat dia mundur, dia terus mengayunkan pedangnya, mengirimkan spiral energi pedang ke arah Yan Kun. Seluruh gua berguncang terus-menerus seolah-olah akan runtuh. Combo Harimau Kilin. Seluruh tubuhnya bersinar dengan petir dan berubah menjadi petir emas. Wus! Sinar pedang yang menyilaukan meledak, seperti matahari yang terik. Para kultivator yang bertarung merasakan esensi pedang yang mengerikan dan dipaksa untuk mundur. Energi pedang yang tajam tidak dapat dihentikan dan memiliki kekuatan untuk membelah langit. Seluruh langit tampaknya dibayangi oleh sinar pedang. Ledakan. Ekspresi Yan Kun sedikit berubah saat dia bergegas. Dia menutupi dadanya dengan lengannya. Dorongan. Tetes. 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 Seluruh tubuh Yan Kun terbang mundur. Tanda pedang yang ganas muncul di lengannya, dan darah mengalir keluar saat kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya. Karena pengikisan yang terus-menerus, dia hanya bisa membagi sebagian kekuatannya untuk melawan kekuatan yang menyerang tubuhnya. Ketika para kultivator lainnya melihat Yan Kun terluka, mereka secara keliru menyimpulkan bahwa dia lemah,
terutama karena seorang ahli alam integrasi Dao tingkat ketujuh saja dapat melukainya. Mereka hanya pernah mendengar tentang ras Qiankun dan belum pernah mengalaminya. Oleh karena itu, ketakutan awal mereka saat melihat Yan Kun membunuh dua ahli alam bukaan bintang langsung menghilang dengan cepat. Tampaknya ras Qiankun tidak terlalu istimewa, bukan? Yan Kun tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasinya telah terkuras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pulih, dia tidak akan berakhir seperti ini. Selain itu, fakta bahwa ahli alam integrasi Dao tingkat ketujuh ini dapat melepaskan kekuatan seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Serangan itu sangat dekat dengan kekuatan serangan ahli alam bukaan bintang tingkat kelima. Dari mana monster ini berasal? Mungkinkah manusia mengerikan di benua Lingwu telah mencapai level seperti itu? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap Yan Kun. Sekarang Yan Kun ditahan oleh sesepuh sekte alam Star Aperture, dia punya kesempatan untuk mengatur napas. Dia mengeluarkan beberapa pil dari makam samsara dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia memegang pedang binatang busuk dengan erat. Dia tiba-tiba bergegas seperti bola meriam ke arah Yan Kun dan mengayunkan pedangnya. Ketika Yan Kun melihat Ye Chen, dia berbalik untuk menghadapi Ye Chen dengan panik, bahkan jika itu berarti menderita pukulan dari sesepuh sekte alam Star Aperture. Semua ahli ini adalah semut kecuali Ye Chen. Anak ini adalah ancaman terbesar. Ketika Ye Chen melihat ini, hantu kilin dan harimau putih muncul di belakangnya, masing-masing begitu jelas sehingga tampak nyata. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga membuat beberapa kultivator menutup telinga mereka tanpa sadar. Begitu hantu terbentuk, mereka tiba-tiba menyerbu ke depan. Ekspresi Yan Kun tidak berubah, dan dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih hantu-hantu itu, ingin mencabik-cabiknya. Robek. Dengan suara yang keras, kedua hantu itu dirobek oleh Yan Kun dengan tangan kosong. Namun, ketika dia berbalik menghadap Ye Chen lagi, rasa bahaya menyerang hatinya. Ketika dia mendongak, dia melihat artefak ruang waktu di atas kepalanya, yang merupakan artefak terbanyak yang pernah digunakan Ye Chen untuk ledakan 1000 artefak. Untuk menghadapi Yan Kun, Ye Chen tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Weng, weng, artefak-artefak itu berdengung dan tiba-tiba meledak. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke sekeliling. Beberapa kultivator yang lebih lemah memuntahkan seteguk darah, sementara beberapa yang terluka hampir terbunuh oleh gelombang kejut itu. Ark, aku ingin kau mati. Pada saat ini, Yan Kun tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia dalam keadaan yang menyedihkan dan tubuhnya dipenuhi luka. Wajah Ye Chen pucat, dia menatap Yan Kun dengan senyum masam. Meskipun ledakan itu dahsyat, Yan Kun masih bisa bertahan hidup. Ledakan ini pasti bisa membunuh ahli biasa setingkat Yan Kun. Tampaknya pertahanan ras Qiankun benar-benar mengerikan. Yan Kun sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika dia tidak disegel selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Dia merasa telah mempermalukan ras Qiankun. Dia tidak hanya gagal membunuh seorang kultivator alam integrasi Dao, tetapi dia juga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tentu saja, dia masih sedikit senang di dalam hatinya. Jika Ye Chen berada di level yang sama dengannya, dia pasti sudah terbunuh dalam satu gerakan. Yan Kun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan teknik Yan Kun. Ye Chen mencengkeram pedang binatang busuk dengan erat dan tidak berbicara. Teknik Qiankun adalah teknik terkuat dari ras Qiankun. Itu juga kartu truf mereka. Setelah digunakan, mereka dapat membakar esensi darah mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga 100 kali lipat. Inilah alasan sebenarnya mengapa ras Qiankun begitu menakutkan, dan ketika Yan Kun menggunakannya, ia akan mampu berhadapan langsung dengan ahli alam gerbang tertutup. Bisakah Ye Chen bertahan dari ini? Bab 1946, Yan Kun, Bagian 3. Ras Qiankun biasanya tidak akan menggunakan teknik ini kecuali pada saat-saat krisis besar. Jelas Yan Kun telah menganggap Ye Chen sebagai ancaman nyata bagi hidupnya. Sebelum kondisi Yan Kun mencapai puncaknya, sesepuh sekte alam Star Aperture tiba-tiba menyerang. Pedang di tangannya melepaskan kekuatan penuhnya saat sinar pedang tajam muncul di belakang Yan Kun. Sudut mulut Yan Kun menunjukkan sedikit senyum dingin. Dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia berbalik dan melepaskan pukulan. Bang! Saat sinar pedang bersentuhan dengan tinju Yan Kun, itu hancur berkeping-keping.
Orang tua itu juga berubah menjadi kabut berdarah dan tewas di tempat. Wajah Ye Chen menjadi gelap ketika dia melihat ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tubuh fisik Yan Kun terlalu kuat. Serangan biasa tidak berguna melawannya. Jika dia menggunakan kemampuan Scarlet Dust Divine Bloodline, dia hanya bisa menahan satu serangan. Apa yang akan dia lakukan setelah itu? Bahkan jika dia menggunakan Slaughter Domain dan Heaven Cleaving Sword, dia mungkin tidak akan punya kesempatan. Karena itu, dia harus pergi sekarang. Dia masih tidak mengerti alasan mengapa gurunya membawanya ke sini, tetapi Yan Kun cukup kuat untuk membunuhnya. Ye Chen tidak ragu lagi. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan melemparkan lebih banyak artefak ruang waktu saat Yan Kun mengumpulkan kekuatan. 1000 artefak meledak. Sebuah ledakan kuat mengguncang gua. Karena Ye Chen terlalu dekat, dia juga terpengaruh oleh gelombang kejut. Dia ingin mengaktifkan garis keturunannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang konsumsi energi spiritual, dia menyerah pada ide itu dan hanya menahan rasa sakit saat dia berjuang untuk bertahan. Energi di sekitarnya menjadi ganas, dan retakan mulai muncul di lubang di atas. Salju terus jatuh dari atas kepala semua orang. Seluruh lubang akan runtuh. Yan Kun mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura aneh dan menakutkan dari tubuh Ye Chen yang membuatnya merasa takut. Ini sepertinya adalah tablet reinkarnasi. Mungkinkah anak ini telah memurnikan tablet reinkarnasi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seekor semut seperti dia memurnikan benda suci seperti itu? Memikirkan hal ini, Yan Kun menyerbu dengan kecepatan kilat. Saat dia menyerbu ke depan, dia secara alami melihat Ye Chen. Semut rendahan, kamu masih ingin melawanku. Kamu sedang mencari kematian. Sebuah tinju yang memancarkan cahaya cemerlang menghantam Ye Chen. Namun, pada saat ini, Ye Chen menutup matanya sepenuhnya. Darah di tubuhnya melonjak dengan panik saat bayangan tablet batu kuno melayang di depannya. Tablet batu ini adalah tablet debu yang telah dimurnikan Ye Chen. Bang! Kekuatan tablet debu dan serangan Yan Kun bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang besar. Tubuh Yan Kun benar-benar mundur 10 langkah penuh. Matanya membelalak. Itu benar-benar tablet reinkarnasi. Tablet debu. Kamu benar-benar membangunkan garis darah surgawi debu merah. Tidak mungkin. Wajah Ye Chen pucat, dia tidak bereaksi terhadap kata-kata pihak lain, karena dia menyadari bahwa energi spiritual di dantiannya hampir kosong. Rasanya melelahkan bahkan untuk bergerak. Yan Kun jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Chen. Dia pulih dari keterkejutannya. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu telah membangkitkan garis darah surgawi merah. Aku khawatir kamu hanya bisa memblokir satu serangan. Kalau begitu, tablet reinkarnasi di tubuhmu adalah milikku. Namun, pada saat ini, sebuah suara malas terdengar. Hei, nak, aku tidak ingin kamu menyentuhnya. Yan Kun tertegun, dan tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah tertentu. Di kejauhan, seorang pria dengan kotak pedang di punggungnya berdiri dengan bangga. Pria itu memiliki sebilah rumput di mulutnya saat dia menatap Yan Kun dengan penuh minat. Yan Kun dapat dengan jelas merasakan bahaya dari pihak lain. Selain itu, efek dari penggunaan tekniknya secara bertahap menghilang, dan kekuatannya mulai menurun. Siapa kamu? Mengapa kamu membantu anak ini? Kau tidak layak mengetahui namaku, karena kau hanya seorang ahli alam Star Aperture. Nak, masuklah ke peti batu, katanya kepada Ye Chen. Terakhir kali kau menyempurnakan tablet reinkarnasi, kau diganggu oleh orang itu. Garis darah surgawi debu merah belum lengkap. Jika kau menyempurnakan esensi darah ras Qian Kun, kurasa kau akan dapat menyelesaikan apa yang telah kau mulai. Lagi pula, tempat ini akan segera runtuh. Setelah mengatakan itu, pria dengan kotak pedang itu berjalan menuju Yan Kun. Setiap langkahnya dipenuhi dengan perasaan suram. Ye Chen melirik Dewa Pedang Enam Jalan, Feng Qingyang, dan berjalan menuju peti batu. Ia memiliki sebotol esensi darah ras Qian Kun yang telah ia curi. Jika ia dapat menyempurnakannya, efeknya akan cukup bagus, bukan? Peti batu itu terbuka dan Ye Chen masuk. Dunia menjadi gelap. Ye Chen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan botol giok dari makam samsara dan mulai mengedarkan reinkarnasi iblis surgawi sambil menuangkan esensi darah ke dalam mulutnya. Saat saripati darah memasuki mulutnya, energi ganas menyerbu tubuhnya dengan gila-gilaan. Energi ini jauh lebih ganas daripada saripati darah binatang iblis manapun yang pernah dimurnikannya.
Ye Chen menggertakkan giginya dan dengan panik menggunakan teknik kultivasinya untuk menekan saripati darah. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada usahanya sendiri. Salju menutupi seluruh gua. Adapun para kultivator lainnya, selain Ye Chen, mereka sudah melarikan diri. Yan Kun dan Feng Qingyang adalah satu-satunya yang tersisa. Kamu, mata Yan Kun menjadi gelap. Anak ini memiliki tablet reinkarnasi. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik sama sekali? Feng Qingyang meregangkan tubuhnya dengan malas. Aku tidak tertarik. Ekspresi Yan Kun menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia menatap peti mati batu dan tidak lagi ragu-ragu. Sedetik kemudian, dia muncul di depan Feng Qingyang dan melepaskan pukulan. Pukulan ini tampaknya dapat menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan segalanya. Namun, yang mengejutkannya, pria dengan kotak pedang itu tidak berniat menghindar. Kenapa kau tidak menghindar? Meskipun kekuatanku menurun, aku masih bisa menggunakan kekuatan ahli alam Star Aperture tingkat puncak. Yan Kun meraung. Feng Qingyang tersenyum dengan riang. Kau satu-satunya dari ras Qian Kun yang masih hidup. Jika aku tidak salah, kau seharusnya memiliki semacam hubungan dengan kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi telah berdiri di benua Lingu selama bertahun-tahun. Apakah kau tidak mengetahuinya? Tiba-tiba, tinju Yan Kun berhenti, dan kekuatan penghancurnya benar-benar menghilang. Ini karena kotak pedang kuno telah muncul di depannya. Permukaan kotak pedang itu mengalir dengan cahaya seperti bintang, yang sebenarnya mengandung jejak energi asal. Mengetahui apa? Mata Yan Kun menyipit saat dia bertanya dengan heran ketika dia mendengar pihak lain menyebutkan kerajaan surgawi. Feng Qingyang menatap peti mati batu dan senyumnya tiba-tiba menghilang. Niat membunuh yang dingin melesat keluar dari matanya saat dia mengucapkan kata demi kata, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak tersentuh. Beberapa orang dilahirkan untuk mengguncang keberadaan kerajaan surgawi. Adapun mereka yang menyentuhnya, mereka akan dimusnahkan dan berubah menjadi abu. Pedang-pedang adalah dao, dan itu dapat menembus semua hal. Pedang pemusnah, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul dari kotak pedang dan melayang di depan Yan Kun. Pedang ini tampaknya mewakili pemusnahan. Bab 1947, Yan Kun, bagian 4. Pertarungan antara Feng Qingyang dan Yan Kun menggemparkan dunia. Sementara itu, Ye Chen, yang berada di dalam peti batu, sangat bersemangat. Setelah mengonsumsi esensi darah ras Qian Kun, tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Ye Chen tidak tahu berapa lama dia berada di dalam peti batu, karena di dalamnya gelap gulita. Tidak ada rasa waktu sama sekali. Tingkat kultivasinya juga secara bertahap mencapai alam integrasi Dao tingkat ke-9. Akhirnya, kekuatan esensi darah benar-benar menghilang. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa bahkan esensi darah ras Qian Kun, yang merupakan eksistensi yang mendominasi, ditolak saat bersentuhan dengan darahnya. Seolah-olah garis keturunan reinkarnasi tidak menyukainya. Oleh karena itu, Ye Chen tidak memasukkan terlalu banyak esensi darah. Sebaliknya, dia memilih untuk memurnikan kekuatan dalam esensi darah saja. Tampaknya garis keturunan reinkarnasi jauh lebih mengerikan daripada garis keturunan ras Qian Kun. Pada saat itu, Ye Chen merasakan sesuatu dan membuka matanya. Jimat transmisi suara yang dia berikan kepada Jilin benar-benar hancur. Jilin sedang mencarinya. Merasakan bahaya Jilin, Ye Chen tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan pedang binatang busuk dan keluar dari peti mati. Ledakan. Peti mati batu itu hancur. Ye Chen terkejut menemukan bahwa Feng Qingyang dan Yan Kun telah menghilang. Lingkungan sekitarnya berantakan, dan ada juga bekas pedang yang dalam di tanah yang panjangnya hampir 1000 meter dan kedalamannya lebih dari 10 meter. Itu tampak sangat mengerikan. Sepertinya pedang Feng Qingyang telah membunuh Yan Kun. Ye Chen melirik batu nisan di makam samsara yang bersinar redup. Jelas, Feng Qingyang telah kembali ke batu nisan. Ye Chen tidak ragu-ragu dan langsung menuju Jilin. Segera, dia tiba. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, jantung Ye Chen berdebar kencang. Pada saat ini, Jilin dipenuhi luka, dan Li Ting sudah tidak sadarkan diri di tanah. Ada beberapa binatang iblis yang mendekati mereka. Jelas bahwa gelombang kejut dari gunung yang runtuh telah melukai orang-orang ini. Selain itu, binatang iblis dari domain pembunuh kematian telah mencium aroma darah dan dengan cepat bergegas mendekat. Meskipun Jilin telah membangkitkan tubuh racun bawaan, itu adalah kekuatan esensi darahnya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan ketika gunung itu runtuh. Selain itu, dia tidak berpengalaman.
Ye Chen melangkah maju saat dia menatap binatang iblis itu dengan ganas. Kau mencari kematian. Ye Chen mengeluarkan raungan marah dan sosok hantunya langsung bergegas di depan Jilin. Binatang iblis itu langsung berubah menjadi kabut darah awan. Apakah kau baik-baik saja? Melihat luka-luka Jilin, amarahnya melonjak. Dia segera mengambil pil dari makam samsara dan memasukkannya ke mulut Jilin. Tidak, aku baik-baik saja. Jilin menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di matanya. Pada saat kritis, Ye Chen akhirnya tiba. Ye Chen merasa lega melihat Jilin tidak terluka parah. Ye Chen, cepat lihat Leng Yan dan Li Ting, kata Jilin. Ye Chen mengangguk dan melirik Leng Yan dan Li Ting yang tidak jauh. Kondisi Li Ting saat ini tidak baik. Dia sudah terluka, dan karena pingsan, dia jatuh koma. Leng Yan berdiri dari tanah dan berjalan ke sisi Li Ting untuk memeriksa pergelangan tangannya. Tidak, jika dia tidak mengonsumsi ramuan ajaib berwajah 7, dia tidak akan bertahan 2 jam. Ekspresi Leng Yan putus asa. Lagi pula, tidak ada cara untuk menemukan ramuan itu dalam 2 jam, dan dia bahkan tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Jangan khawatir, aku menemukannya di jalan menuju gunung. Ye Chen mengeluarkan ramuan 7 wajah yang sangat indah dari makam samsara. Ramuan ini awalnya memang disiapkan untuk Li Ting. Ketika Leng Yan melihat ramuan 7 wajah yang sangat indah, matanya membelalak dan dia menjadi bersemangat. Dia bergegas ke sisi Ye Chen dan mengambil ramuan 7 wajah yang sangat indah. Dia menghancurkannya sedikit demi sedikit dan memasukkannya ke dalam mulut Li Ting. Wajah Li Ting yang awalnya pucat berangsur-angsur menunjukkan sedikit kemerahan. Meskipun dia masih tidak sadarkan diri, dia tidak lagi dalam kondisi serius. Dia percaya bahwa dia akan bangun dalam waktu kurang dari 2 jam. Terima kasih. Leng Yan berdiri dan menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan tidak keberatan. Ayo keluar. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, perjalanan ini dianggap sebagai keuntungan. Kelompok Ye Chen yang beranggotakan 4 orang kembali melalui jalan yang mereka lalui dan menemukan beberapa semut pemakan tulang di sepanjang jalan. Namun, setelah melepaskan api mistik, mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Li Ting akhirnya terbangun. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen telah menemukan ramuan indah berwajah 7, rasa syukur di hatinya tak terlukiskan, karena dia adalah penyelamat hidupnya. Ada alasan lain mengapa Ye Chen keluar begitu cepat. Dia tidak tahu apakah Yan Kun sudah mati atau belum. Jika dia tidak mati, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, makam itu terkait dengan ras Qian Kun. Jika Yan Kun mengaktifkan formasi lagi, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak bisa membiarkan Jilin menghadapi bahaya lagi. Mengenai hubungan antara ras Qian Kun dan makam reinkarnasi, Ye Chen tidak bermaksud untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam untuk saat ini. Dia memutuskan untuk bertanya kepada Tetua Yong tentang hal itu ketika dia bertemu dengannya. Raja Suci Abadi pasti tahu sesuatu. Saat itu, Tetua Yong berkata bahwa dia akan memberitahunya beberapa hal jika dia mengaktifkan tablet reinkarnasi pertama, jadi dia menantikan informasi dan rahasia baru apa yang akan terungkap. Ye Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Aku terus merasa ada yang salah dengan tempat ini. Jilin mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen melihat sekeliling. Dia hendak berbicara ketika suara Feng Qingyang datang dari makam samsara. Pergilah ke barat, Senior Feng, apakah Yan Kun sudah mati? Ye Chen bertanya. Namun, batu nisan Feng Qingyang terdiam setelah itu. Ye Chen tidak berdaya. Dia hanya bisa memegang tangan Jilin dan berkata, ayo pergi. Kita akan pergi ke barat dan melihatnya. Juga, Leng Yan dan Li Ting, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian butuhkan dari sini. Demi keselamatan kalian, kalian harus pergi. Leng Yan dan Li Ting saling memandang. Pada akhirnya, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata, kami tentu akan pergi, tetapi tidak sekarang. Ye Chen mengabaikan mereka dan membiarkan keduanya mengikutinya saat mereka menuju ke barat. Namun, di beberapa titik, sesosok tubuh tersandung keluar dari lubang di makam ras Qian Kun. Itu adalah Yan Kun. Luka-luka di tubuh Yan Kun sangat serius, tetapi hanya ada ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Dia masih trauma oleh serangan dari pria misterius dengan kotak pedang. Pria itu tidak membunuhku. Dia membuatku bersumpah untuk mengikutimu sebagai gantinya, gumamnya sambil melihat Ye Chen pergi. Aku tidak tahu apa yang benar atau salah,
tetapi aku tidak percaya apa yang dikatakan orang itu tentang kamu yang mampu melawan kerajaan surgawi. Setelah mengatakan itu, sosok Yan Kun menghilang. Ye Chen menuju ke barat. Semakin dalam dia pergi, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada satupun aura binatang iblis di sekitarnya. Itu benar-benar sunyi. Itu sangat sunyi sehingga membuat orang tidak nyaman. Tangan kecil Jilin memegang Ye Chen dengan erat. Ye Chen, mengapa kamu datang ke sini? Aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Ye Chen tidak menjawab. Dia menghentikan langkahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pusaran besar telah muncul di depannya. Tangan kecil Jilin menggenggam erat Ye Chen. Ye Chen, kenapa kau datang ke sini? Aku terus merasa ada yang tidak beres. Kenapa kita tidak pergi saja dari sini? Ye Chen tidak menjawab. Dia menghentikan langkahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pusaran besar telah muncul di depannya. Tangan kecil Jilin menggenggam erat Ye Chen. Ye Chen, kenapa kau datang ke sini? Aku terus merasa ada yang tidak beres. Kenapa kita tidak pergi saja dari sini? Ye Chen tidak menjawab. Dia menghentikan langkahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pusaran besar telah muncul di depannya. Bab 1948, Pusaran Hitam. Pusaran itu selebar 100 mil. Ye Chen dan yang lainnya hanya bisa berdiri di belakangnya dan tidak berani mendekat. Pusaran hitam itu dipenuhi dengan energi iblis dan energi darah. Itu seperti pintu masuk ke neraka, menyeramkan dan menakutkan. Ye Chen menyadari bahwa semakin dekat dia, semakin kuat getaran yang datang dari makam samsara. Pusaran hitam ini pasti terkait dengan makam samsara, atau mungkin Lan Suewe ada di sini. Jilin menatap Ye Chen dan berkata dengan cemas, Ye Chen, mengapa kamu berhenti? Lihat pusaran ini. Terlalu aneh. Ayo pergi. Pusaran itu membangkitkan rasa takut di hatinya. Tampaknya ada keberadaan yang menakutkan di dalamnya. Tempat ini tampak seperti tempat yang sangat berbahaya. Leng Yan menatap pusaran itu dengan ekspresi muram, dan tidak berani melangkah lebih dekat. Setiap orang yang melihatnya merasa tidak nyaman, dan rasanya seolah-olah mereka akan mati jika mereka memasukinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Karena dia sudah memutuskan untuk masuk, dia tidak akan berubah pikiran. Tidak peduli apa yang ada di dalam, dia harus mencari tahu. Begitu dia menemukan tuannya, dia akan dapat meninggalkan domain kematian semesta. Jilin tersenyum pahit. Dia tahu bahwa begitu Ye Chen memutuskan, tidak ada yang bisa membujuknya. Kali ini, Ye Chen berencana untuk pergi sendiri. Sedangkan untuk yang lain, dia akan mencari gua untuk mereka beristirahat. Tidak ada binatang iblis di gua itu. Jelas bahwa gua itu telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Ye Chen menyuruh mereka tinggal di dalam, dan kemudian dia menggunakan formasi untuk mengisolasi, menyembunyikan, dan melindungi mereka. Dia juga merasakan sedikit kegelisahan dari pusaran itu, itulah sebabnya dia tidak ingin mereka mengikutinya. Jika sesuatu terjadi padanya, keduanya akan dapat mengurus Jilin. Setelah semuanya siap, Ye Chen berjalan ke pusaran hitam itu. Semakin dekat dia, semakin kuat daya isap yang dia rasakan dari pusaran hitam itu. Alis Ye Chen berkerut erat. Dia menggertakkan giginya dan membiarkan daya isap menariknya masuk. Tubuhnya terus tenggelam ke dalam pusaran. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Ye Chen membuka matanya, dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa suasana di sekitarnya suram dan gelap. Dia berjalan berkeliling dan menemukan beberapa kerangka. Kerangka-kerangka ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh mereka telah membusuk. Pakaian yang mereka kenakan jelas berbeda dari pakaian di benua Lingwu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di tempat ini, tetapi masih ada jejak niat membunuh yang mengambang di udara. Ye Chen terus berjalan dan segera menyadari bahwa tempat ini adalah medan perang kuno. Mayat dan darah yang membeku, dan tangisan sedih yang samar-samar tampaknya mengingatkan kembali ke masa itu. Seluruh medan perang kuno itu sangat luas. Tidak ada matahari di langit. Ye Chen berjalan-jalan dengan santai dan segera menemukan sebuah istana yang ditinggalkan di bagian paling depan. Istana itu berdiri di atas tanah, tetapi sebagian darinya rusak di bagian atas, dan tidak lengkap. Ye Chen bergerak cepat dan memasuki istana yang hancur itu. Saat dia masuk, Ye Chen terkejut dengan pemandangan di sekitarnya. Di tengah istana, ada patung naga raksasa, yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Rantai kuno ini terbenam ke dalam tubuh naga itu.
Ye Chen menatap naga itu. Dia tampak sangat kecil di samping naga itu, seperti semut. Mata naga itu dipenuhi dengan keputusasaan. Sebenarnya ada puluhan ribu pedang tajam yang menusuk tubuhnya. 10.000 pedang melahap naga itu, dan rantai kuno yang tak terhitung jumlahnya menahannya, membuatnya mustahil bagi naga itu untuk melangkah maju. Ye Chen menatap mata naga itu dan tampaknya membayangkan pemandangan yang tragis. Ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang naga itu. Pedang tajam di tangan mereka terus-menerus menusuk tubuh naga itu. Beberapa ahli bahkan memegang rantai untuk mengendalikan gerakan naga itu. Naga raksasa itu meraung dengan marah. Setiap kali dia meraung, itu sudah cukup untuk membuat para ahli ini berharap mereka mati. 1 pedang, 2 pedang, 100 pedang. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh tanah diwarnai merah dengan darah. Ketika 10.000 pedang menusuk tubuh naga itu, mata naga itu dipenuhi dengan keputusasaan. Ia ingin berjuang untuk terakhir kalinya, tetapi ketika naga itu mengangkat kepalanya, sebuah pedang besar menusuk kepalanya. Perlahan, naga itu menutup matanya. Saat ia menutup matanya, setetes darah mengalir keluar. Ye Chen mendesah pelan. Ia melewati naga raksasa itu dan terus berjalan lebih dalam. Entah mengapa, ia tiba-tiba teringat pada naga darah. Naga darah telah melahap patung 100 binatang dan menghilang. Ia belum kembali. Satu-satunya petunjuk adalah istana naga surgawi 9 surga. Ia ingin menemukan naga darah, tetapi ia tidak tahu di mana istana naga surgawi 9 surga berada. Namun, ia percaya bahwa jika naga darah ingin ia pergi ke sana, ia pasti akan memberinya informasi yang diperlukan. Bagaimanapun, hubungan antara dirinya dan naga darah tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, ia berhenti dan mengerutkan kening. Lantai istana ditutupi dengan tulang-tulang, dan tulang-tulang ini memancarkan energi iblis dan energi darah yang padat. Melihat ke depan, dia menyadari bahwa hanya ada kerangka dalam radius 3.000 meter. Seolah-olah dia telah tiba di tanah iblis. Di tanah iblis, Ye Chen melihat ada 49 peti mati batu. Energi iblis dan energi darah yang mengerikan dipancarkan dari sekitar peti mati batu, yang juga terhubung ke sebuah formasi. Rune formasi ini mengembun di sekitar peti mati kerangka emas. Ye Chen melihat alasan pembentukan itu. Dia menyadari bahwa ke-49 peti mati batu itu mengumpulkan energi dan mengirimkannya ke peti mati kerangka emas. Ye Chen merasa ada yang salah. Formasi itu tidak terbentuk secara alami. Seolah-olah seseorang telah sengaja melakukan ini. Mengapa peti mati batu ini terlihat begitu familiar, dan mengapa aura ini persis sama dengan aura Lin Juelong? Tanda seru petik 2. Saat dia berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari makam samsara. Ye Chen, hati-hati. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, dia secara naluriah bergerak untuk menghindar. Sebuah pedang besar yang telah ditusukkan ke kepala naga di belakangnya tiba-tiba terbang ke arahnya. Bilah pedang itu memancarkan aura dingin yang mengerikan. Meskipun kecepatan Ye Chen cepat, pedang raksasa itu bahkan lebih cepat. Ledakan. Pedang itu melewati lengan Ye Chen. Pakaiannya robek dan bahkan ada bekas darah di lengannya. Pada akhirnya, pedang raksasa itu dipaku ke dinding batu istana. Desis. Ye Chen menghirup udara dingin dan memaksakan diri untuk menahan rasa sakit. Ternyata ada orang lain di sini. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah tertentu. Di sudut gelap istana, langkah kaki bisa terdengar. Buk-buk. Ye Chen menoleh dan melihat 5 orang berjalan keluar dari kegelapan. Di antara kelima orang itu, 4 di antaranya mengenakan jubah hitam, sementara yang lainnya mengenakan jubah merah menyala. Jari-jarinya panjang dan kurus. Jari-jarinya yang layu dan aura kehidupan di tubuhnya hampir tidak terlihat, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Dia mengenakan topeng hantu yang mengerikan. Liontin giok tergantung di pinggangnya. Hanya ada 3 kata di atasnya, Aula Jiwa. Bab 1949, bertabrakan dengan musuh. Ye Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa mereka dan mengerutkan kening. Dia menemukan dari aura mereka bahwa mereka semua adalah ahli alam Star Aperture tingkat ke-6. Sebelumnya, sebagai ahli alam Dao Integration tingkat ke-7, dia hampir tidak bisa melawan ahli alam Star Aperture tingkat ke-5. Meskipun dia telah mencapai alam Dao Integration tingkat ke-9 sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan 5 ahli alam Star Aperture tingkat ke-6. Saat mereka berlima muncul, Ye Chen mengacungkan pedang binatang busuk, siap menyerang kapan saja. Ketika mereka berlima melihat Ye Chen, mereka sedikit terkejut. Kemudian, senyum muncul di bibir mereka.
Kupikir seseorang telah masuk. Aku tidak menyangka itu kamu, Ye Chen. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak ingin menjalaninya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kamu masuk. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menatap Ye Chen dengan tatapan mengejek di matanya. Ye Chen, kau telah menghancurkan cabang Hall of Souls-ku saat itu. Hari ini, aku akan menguburmu di sini. 5 ahli alam Star Aperture tersenyum ganas dan menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak bersahabat. Musuh terbesar Hall of Souls adalah Ye Chen, jadi bertemu dengannya di sini adalah kejutan yang menyenangkan. Mengapa membuang-buang kata pada seekor semut? Mari kita habisi dia sekarang. Ye Chen tidak berbicara. Aura di tubuhnya terus terkumpul. Mereka berlima saling memandang dan tampaknya telah memutuskan sesuatu. Aura mereka meletus saat mereka mencoba menggunakan aura mereka untuk menghancurkannya. Mengenai apakah Ye Chen dapat melarikan diri, mereka tidak pernah memikirkannya. Mereka adalah ahli alam Star Aperture tingkat ke-6, jadi bagaimana mungkin seorang ahli alam Dao Integration bisa lolos dari genggaman mereka? Ketika mereka berlima menyerang Ye Chen dengan agresif, mereka membentuk dinding aura besar di sekitar Ye Chen yang terus menekannya. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya serius. Kelima orang dari Aula Jiwa percaya bahwa mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Mereka hanya perlu menggunakan aura mereka untuk membunuhnya. Namun, saat kelima ahli alam aperture bintang itu mengira Ye Chen sudah tamat, lapisan tipis cahaya kemasan muncul di permukaan tubuh Ye Chen. Aura tubuh surgawi abadi meresap ke sekeliling. Ketika aura tubuh surgawi abadi muncul, aura itu menghalangi tekanan dan mencegahnya mendekati Ye Chen. Ketika kelima ahli alam aperture bintang melihat ini, mereka mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Ye Chen misterius dan di luar pemahaman mereka. Anak ini memang aneh. Mari kita serang dia bersama-sama. Kepala Aula berkata bahwa kita tidak bisa menilai anak ini dari tingkat kultivasinya. Jika kita mengambil kepalanya, aku yakin kepala Aula akan menghadiahi kita beberapa harta karun. Mereka menyadari kemampuan Ye Chen untuk bertarung di atas levelnya, dan sekarang situasinya telah berubah menjadi aneh. Mereka memutuskan untuk membunuhnya sesegera mungkin untuk mencegah masalah yang tidak terduga. Kelima orang itu sudah memutuskan dan hendak menyerang ketika sosok hantu Ye Chen menyerbu. Dia mengangkat pedang binatang busuk dan melepaskan tebasan. Ledakan. Dengan tebasan, 5 ahli alam aperture bintang terpaksa mundur sedikit. Pedang itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka, tetapi membuat mereka berlima benar-benar marah. Alih-alih berlutut dan memohon belas kasihan, anak ini menyerang terlebih dahulu, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Di belakang Ye Chen, 6 dao muncul, membuat suara berdengung. Dia juga mengaktifkan kekuatan nomologisnya hingga batasnya, dan memasukkan esensi pedang abadi ke dalam pedang binatang busuk. Teknik 10 arah energi darah tiba-tiba meningkatkan tubuh fisiknya sebanyak 20 kali lipat, dan energi gengjinnya meletus. Ye Chen harus berhati-hati saat menghadapi kelima ahli ini, jadi dia mengerahkan seluruh tenaganya sejak awal. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Aula Jiwa di sini, aku akan mengantarmu, gumam Ye Chen sambil mengangkat pedang binatang busuk. Kelima ahli alam aperture bintang itu mencibir. Kemudian, mereka berlima berdiri di arah yang berbeda dan menyerang Ye Chen. Wus! Ketika Ye Chen mengayunkan pedangnya, salah satu ahli bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghindarinya. Ledakan. Pedang itu mendarat di istana, menyebabkan ledakan dan debu beterbangan di mana-mana. Di belakang Ye Chen, terdengar suara sesuatu menerobos udara saat ahli lain tiba di belakangnya. Ye Chen berbalik dan menggunakan pedang binatang busuk untuk memblokir serangan yang datang. Bang! Dengan suara teredam, dia terlempar. Ye Chen menenangkan tubuhnya, darah di tubuhnya bergolak. Dia tidak takut pada satupun ahli alam aperture bintang tingkat 6, tetapi ada 5 dari mereka. Sangat sulit baginya untuk melawan mereka. Ye Chen segera menggunakan 100 Steps Chasing Lightning, meninggalkan bayangan di belakangnya saat sosoknya melintas. Sangat cepat. Begitu salah satu ahli selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan pukulan berat di perutnya. Puci. Ahli itu lengah dan terkena pedang Ye Chen. Ketika dia hendak melakukan serangan balik, dia menyadari bahwa Ye Chen telah menghilang. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Pedang binatang busuk di tangannya tiba-tiba melepaskan sinar pedang yang tajam. Ledakan. Sinar pedang mendorong ahli itu mundur, tetapi sebelum ahli itu bisa merespons, sinar pedang lain tiba.
Di bawah perlindungan serangan, Ye Chen bergegas maju. Ledakan, bang! Ahli itu menghindari sinar pedang, tetapi Ye Chen menghantamkan telapak tangannya ke dada ahli itu, memaksa pihak lain untuk mundur 2 langkah. Namun, ahli lain telah muncul di belakang Ye Chen dan menusukkan tombaknya. Meskipun tombak itu tidak mencapai tubuh Ye Chen, auranya yang mengerikan menciptakan gelombang kejut di belakangnya. Istana itu berada di ambang kehancuran. Batu-batu besar berguling ke bawah dan runtuh di mana-mana. Istana itu telah ada selama beberapa waktu, tetapi sudah tua dan bobrok, jadi dampak dari serangan dan gelombang kejut dari pertempuran itu kemungkinan akan menyebabkannya runtuh segera. Kemudian, ketika serangan tombak hanya berjarak 3 cm dari Ye Chen, dia memutar tubuhnya sedikit untuk menghindarinya dan menyerang dengan pedangnya. Buk! Percikan api meletus ketika pedang itu bersentuhan dengan ujung tombak. Ye Chen mundur 2 langkah dari benturan itu. Saat mereka mundur, para ahli membentuk serangan penjepit, dan aura penghancur menyapu dengan gila-gilaan. Bab 1950, 5 lawan 1. Ye Chen tidak punya tempat untuk mundur dan hanya bisa melawan balik secara langsung. Matanya berkilat dingin saat dia menggenggam erat pedang binatang busuk di tangannya. Saat dia mengayunkannya, energi emasnya melonjak keluar. Dia mengaktifkan sebagian dari garis darah surgawi debu merah dan tubuh surgawi abadinya. Karena dia membutuhkan energi spiritual untuk bertarung, dia hanya bisa mengaktifkan sebagian kecil dari garis darah surgawi debu merah. Namun, kombinasi keduanya membuat tubuh surgawi abadinya sangat mendominasi. Dentang, 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 esensi pedang melonjak. Dengan setiap lambaian tangannya, sebuah pedang menyerang dengan ganas. Wus! Sebagai tanggapan, para ahli melepaskan teknik mereka sendiri, dan gelombang kejut menyapu medan perang. Ketika para ahli mundur, Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengepungan. 100 langkah mengejar petir memungkinkan kecepatan Ye Chen mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun, para ahli mengejarnya. Dia menoleh untuk melihat. Meskipun dia sangat cepat, hanya masalah waktu sebelum para ahli dari Hall of Souls mengejarnya. Dia tidak bisa terus berlarut-larut. Kalau tidak, begitu garis darah surgawi debu merah dinonaktifkan, dia akan kewalahan, terutama jika dia kehabisan energi spiritual. Dia memutuskan untuk bertarung, dan menghentikan langkahnya. Energi iblis di sekitarnya menimbulkan hembusan angin. Melihat Ye Chen tidak lari, tetapi tetap di tempatnya, para ahli tersenyum mengejek. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen sudah hampir mati. Dia baru saja melakukan perlawanan terakhirnya. Tubuh surgawi abadi di tubuh Ye Chen melonjak dengan cahaya kemasan. Energi iblis hitam juga muncul di sekitar tubuhnya. Dia seperti iblis, tetapi bukan iblis. Dia seperti Buddha, tetapi bukan Buddha. Buddha iblis. Para ahli mengerutkan kening melihat pemandangan aneh ini. Aura suci menyatu sempurna dengan aura jahat. Secara logika, kedua aura ini tidak cocok. Memang, monster seperti Ye Chen tidak dapat digambarkan dengan akal sehat. Dia harus dibunuh. Para ahli terbakar dengan niat membunuh. Sosok mereka secepat kilat saat mereka menyerang Ye Chen. 5 aura kuat menyapu. Mata Ye Chen tertuju pada mereka. Saat mereka menyerbu, hantu kilin dan harimau putih muncul di belakang Ye Chen. 2 hantu binatang buas itu mengeluarkan raungan marah dan menyerbu dalam sekejap mata. Wus, wus, wus. Saat mereka menyerbu, Ye Chen mengacungkan pedang binatang busuk, memasukkannya dengan esensi pedang abadi. Aura yang sangat tajam terpancar dari pedangnya saat energi pedang yang dihasilkan menyapu ke depan seperti naga suci yang menghancurkan dunia. Ruang berfluktuasi tidak stabil. Energi iblis dan cahaya keemasan saling terkait di sekitar energi pedang. Selanjutnya, sebuah domain tiba-tiba terbentuk. Di domain ini yang dibangun oleh niat membunuh yang ekstrim, Ye Chen tampaknya memiliki kekuatan untuk mendominasi segalanya. Dengan domain pembantaian, Ye Chen hampir tidak dapat melakukan serangan yang agak meniru pedang pembelah langit yang sebenarnya. Meskipun masih kalah dalam hal kekuatan, itu masih sangat kuat. Saat pedangnya diayunkan, semua yang ada di domain tersebut, kecuali Ye Chen sendiri, tampaknya dilenyapkan. Pedang pembelah langit. Wus! Wajah kelima ahli itu berubah drastis ketika mereka melihat domain tersebut. Bagaimana mungkin seorang ahli alam integrasi Dao memadatkan domain? Aneh. Itu terlalu aneh. Salah satu ahli menusukkan tombaknya, dan hantu naga es menyerbu ke depan. Namun, ketika menyentuh energi pedang yang masuk, itu hancur, dan niat membunuh melonjak keluar.
Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ledakan teredam terdengar, setelah itu ahli itu melarikan diri dari jangkauan ledakan dengan wajah berdebu. Pada saat ini, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun penampilannya sedikit menyedihkan, dia tidak memiliki terlalu banyak luka. Namun, ketika dia melihat sosok Ye Chen, dia sangat marah hingga ingin mencabik-cabiknya. Dia adalah ahli alam Star Aperture tingkat ke-6, tetapi dia telah direndahkan ke kondisi yang menyedihkan oleh seorang ahli alam Dao Integration belaka. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melawan 5 orang, dia bahkan tidak bisa mengeksekusi pedang pembelah langitnya dengan benar. Dia memfokuskan dirinya, dan dia dengan cepat tiba di samping ahli dari Hall of Souls dengan cara seperti hantu. Ketika ahli itu melihat ini, senyum jahat muncul di wajahnya. Akan baik-baik saja jika Ye Chen melarikan diri, tetapi sekarang dia menyerangnya dengan gegabah. Namun, senyum di wajahnya segera menghilang ketika dia melihat artefak ruang waktu di tangan Ye Chen. Sebagai anggota Hall of Souls, dia secara alami tahu apa yang mampu dilakukan Ye Chen. Pikirannya berdengung, dan dia tidak berani ragu lagi. Dia berbalik dan berlari. Namun, meskipun dia cepat, dia tidak cukup cepat. Ye Chen menyerbu ke depan dan melemparkan artefak ruang waktu di tangannya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh istana hancur berantakan. Istana itu terus runtuh. Ye Chen melihat ke depan dan melihat bahwa ahli alam Star Aperture itu dipenuhi luka dan mengalami cedera yang cukup serius. Sudah waktunya untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Dia perlu mengurangi jumlah musuh agar dia memiliki peluang kemenangan yang lebih baik. Saat dia bergegas mendekat, keempat ahli lainnya mengejarnya tanpa henti. Namun, mereka masih agak jauh di belakangnya. Ketika ahli itu berbalik dan melihat bahwa Ye Chen masih mengejarnya, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Tidak seorang pun akan percaya bahwa ahli alam Star Aperture seperti dia takut pada ahli alam Dao Integration biasa, tetapi itu adalah kebenaran. Ye Chen mengangkat pedang binatang busuk dan melepaskan kekuatannya, membuat ahli itu semakin takut. Kemudian, pedang itu diayunkan dan melesat ke arah ahli itu. Ketika jaraknya hanya 30 cm dari tubuhnya, sang ahli dapat merasakan aura tajam pedang itu membelah dagingnya.